Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Ketarat. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kabar mantanmu ya. Bagaimana kabar dia? Baik-baik sajakah dia tanpa kamu, atau justru tidak baik-baik saja tanpa kamu ya, atau bagaimana kabarnya ya, kita akan cek. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aquarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Aquarius, bagaimana kabar mantanmu sekarang ya? Fokuskan dia ya, salah satu mantanmu. Apakah dia baik-baik saja tanpa kamu, atau justru dia tidak baik-baik saja tanpa kamu ya? Ada Page of Pentacle, Ace of Pentacle, Ten of Wands, Eight of Wands, The Magician, Queen of Wands, ada Queen of Cups, Four of Wands, Ten of Pentacle ya. Ada Three of Pentacle, under the deck ada The Emperor. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn ya, Leo, Aries, Sagittarius. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang Virgo, Leo. Ada Pisces, Gemini, Taurus, Capricorn juga kencang ya. Kita mulai bahas. Aquarius, ada seseorang yang masih menunggu kamu untuk kembali ya. Ya tentunya dia yang kamu fokuskan sekarang ya. Katakanlah ya masa lalumu ya, mantan. Sebenarnya dia sekarang ini belum bisa move on dari kamu ya. Ya memang benar, dia udah banyak deket dengan orang-orang ya. Udah pernah menjalani hubungan ya, serius juga. Tapi ya mungkin menurut dia kamu adalah mantan terindahnya dia ya. Yang dimana masih ada rasa yang melekat ya di hatinya tentang kamu gitu, dan sangat sulit bagi dia untuk melepaskan kamu begitu saja, karena menurut dia ya nggak semudah itu ya, nggak semudah itu dia melepaskan kamu dari hatinya dia, karena mungkin kamu dan dia berpisah ya karena bukan karena ada masalah besar, tapi mungkin karena kesepakatan kalian berdua atau adanya perbedaan, jadinya kalian sama-sama harus sama-sama dipaksa merelakan satu sama lain ya. Dan di sana dia juga energinya itu stalkingin kamu terus-menerus ya, sosmed kamu, memantau kamu dari kejauhan, kamu udah punya pasangan atau belum gitu. Dan beberapa dari kan sebenarnya udah punya pasangan ya, cuman memang kamu itu belum ngerasa yakin juga dengan pasangan kamu yang sekarang. Jadi itu masih ya bukan main-main sih, cuman masih selektif gitu, kayak masih dalam fase memilih yang terbaik dari yang baik gitu ya. Dan itu sih terserah kamu ya, karena hidup kamu yang menjalani gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita harus bisa lebih mengutamakan diri kita ya, supaya kedepannya juga apa yang kita lakukan, apa yang tidak ingin terjadi ya pada diri kita ya, kita bisa handle gitu, kita bisa kontrol gitu. Dan di sini mungkin ya kamu dan dia sama-sama masih kepo satu sama lain ya, karena ya tidak mudah lah untuk melupakan kenangan, apalagi ketika kamu dan dia sama-sama ingat kenangan atau melewati tempat-tempat yang penuh dengan kenanganmu bersama dia atau dia bersama kamu. Jadinya dia itu inget gitu, apalagi dia itu sangat inget banget gitu ya, kayak terhenyuh, tersentuh gitu, kayak ingin mengulang kisah itu lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan tentang perasaan ya, dia masih ada rasa sama kamu ya. Tapi karena adanya perbedaan di antara kamu dan dia juga kayak berusaha sadar diri, berusaha menyadarkan dirinya dengan menampar dirinya dengan kesadaran bahwa dia harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kamu dan dia ini nggak berjodoh gitu. Jadi intinya dia di sana itu ya
menolak rasa gitu ya, denial. Tapi mungkin ya memang sulit ya, kayak bahkan belum bisa gitu sampai sekarang gitu. Dan apakah kalian akan bertemu lagi? Kalau dibilang tentang pertemuan, ya sebenarnya bisa ada potensi kalian bertemu, tapi cuman ya bertemu sebagai mantan kekasih gitu ya, nggak lebih gitu. Kayak akan kembali lagi sebagai pasangan tuh enggak ya, karena dia akan menemukan kehidupan dia sendiri dan kamu akan menemukan kehidupanmu sendiri. Dan tentunya di sini memang kamu pengen yang terbaik ya, dan ya mungkin dalam waktu dekat ini juga akan ada seseorang yang begitu meyakinkan kamu bahwa dia mencintai kamu, dan kamu pun akan lama-lama juga akan ngerasa apa ya, ngerasa luluh juga gitu. Jadi untuk mantan kamu tersebut ya mungkin ya kamu simpan dalam hati ya, sebagai mantan apa ya, mantan kamu yang mengesankan gitu buat hidup kamu. Sedangkan dia di sana juga sama gitu, akan menemukan kehidupan barunya dia. Ya sebenarnya udah dia lewatin hidup barunya dia gitu, tapi ya karena memang belum nemuin yang cocok aja, dan dalam waktu dekat nanti dia juga akan menemukan seseorang yang tepat juga gitu untuk dirinya, dan sama-sama kalian akan bisa melupakan satu sama lain. Ya, tapi kalian akan bertemu suatu saat nanti, akan bertemu di jalan kah atau di suatu tempat kah, di manakah, tapi akan ada potensi kalian akan bertemu dan sebagai mantan ya. Dan mungkin saat ini yang kamu butuhkan adalah kamu apa ya, semangat gitu. Yang kamu butuhkan adalah semangat, bisa fokus fokus untuk hidupmu, fokus ke hidup, maksudnya fokus untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa adanya apa ya, ya intinya tanpa adanya pemaksaan gitu ya. Itu yang kamu butuhkan sekarang, dan semoga kamu selalu bahagia dimanapun kalian berada, karena memang sejatinya kalau kita ingin bahagia ya kita memang harus berusaha, dan sepertinya di sini kamu orangnya nggak mudah menyerah ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Aquarius yang resonate dengan pembacaan ini ya, ikuti intuisimu, ikuti kata hatimu. Memang tidak mudah tapi jalani saja. Memang berat tapi ya nikmati saja proses kehidupan ini ya. Ya intinya di sini kita harus bisa meyakinkan diri kita bahwa kita mampu melewati fase-fase tersulit dalam hidup kita ya. Semoga kamu selalu dapat perlindungan dari Tuhan, kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih. Dadah, Aquarius.